Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi. Di siang hari ini saya Bilal Soradi bersama Anda tentu saja di acara yang senantiasa kita nantikan, Hikmah. Satu hal atau satu acara yang menyajikan perjalanan seseorang mendapatkan satu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar dan pemirsa, untuk kali ini Anda juga bisa mengakses melalui audiovisual di mtatv.net ataupun juga di uctv.com. Dan untuk kali ini saya akan sampaikan tentang siapa narasumber yang akan kita hadirkan di kesempatan ini. Beliau telah bersama-sama kita lihat di acara silaturahim pengajian Ahad pagi yang lalu. Dia adalah seseorang yang mungkin sangat berani karena pernah memakan pecahan kaca ya. Dia mantan pemain eblek. Eblek adalah kesenian di daerah Kebumen yang mana hampir serupa dengan kuda lumping kalau di daerah Solo. Kita sapa Bapak Nurul Iksan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nurul Iksan. Iya, biasa dipanggil apa ini? Siapa? Biasa dipanggil Yatiman. Yatiman? Ya. Kenapa bisa itu nama depan Yatiman Nur Iksan. Oh, Nurul apa Nur Iksan? Nur Iksan. Ya. Yatiman Nur Iksan. Ya. Iya, iya. Ini satu hal yang unik ya. Bagi saya sangat unik, dan mungkin juga para pendengar kemarin yang melihat ataupun mendengar di radio, ini satu hal yang sangat menghebohkan. Bisa seperti itu. Karena seseorang yang mengakui bahwa dalam proses di acara kesenian eblek itu sendiri ternyata orang menganggap di situ ada kesurupan dan lain sebagainya begitu. Yeah. Dan itu nanti pasti akan dipaparkan dengan lengkap oleh Pak Nur Iksan. Awal mula sebagai atau mengenal kesenian eblek itu sendiri pada usia atau waktu masa apa itu? Pertama kita masih dalam keadaan sekolah SD. Oh, SD? Ya, kelas sudah 6. lama sekali. Tahun berapa itu? Ya sekitar tahun berapa ya, agak lupa. 80-an mungkin saja ya. Bagaimana dikenalkan siapa itu sehingga, atau mungkin orang tua sendiri memang pengurus atau yang mendirikan kesenian eblek itu sendiri? Bukan, itu dari saudara kita juga ada yang ikut. Dan pertama kali itu diadakan. Pas kebetulan itu kan peserta belum begitu banyak. Oh, iya iya. Jadi iya. kita ketika sekolah libur kita disuruh ngikut gitu. Oh, begitu. Ya. Awalnya memegang peranan di apa? Karawitannya atau mungkin hal yang lain? Enggak, langsung berperan di wayang. Wayang? Ya, pemain. Wayang pemain ya. Ya. Kalau kesenian eblek sendiri sebenarnya menggambarkan apa itu? Ya sebetulnya cuma tari ya. Tari ya. Tidak ada unsur apa untuk dicontoh apa itu kan tidak ada cerita dari tidak situ. ada cerita ya. Hanya tari yang menghibur orang. Yang menghibur orang. Dan itu bisa dikatakan sebagai olahraga. Oh begitu. Ya. Ada seperti peperangan begitu di sana? Ya ada. Oh begitu. Ya ya. Itu properti yang digunakan apa saja? Itu yang digunakan bisa itu kuda kepang. Kuda kepang ya. Terus tari barong. Barong. Oh yang pakai kayu itu. Oh kayu. Ya, bentuknya seperti kepala sapi. Oh, kepala sapi. Ya. Ya. Ada berapa itu? Ada berapa kepala sapi? Di situ kebetulan ada satu. Oh, yang naik kuda kepang itu berapa orang? Yang naik kuda kepang biasanya ada 10 orang. Juga sampai 12 orang. Itu dilakukan pada waktu acara-acara apa itu? Kalau biasanya acara pernikahan, khitanan. Tidak tentu, ada kadang-kadang yang tidak
punya hajat pun ada yang minat gitu. Oh begitu. Atau mungkin seperti ini pengamen jalanan ketika mungkin nggak ada acara-acara tadi, kemudian kita memamerkan kebiasaan ini di jalan trotoar atau mungkin di tempat lain sehingga orang akan berkesempatan memberikan uang receh di sana, seperti itu juga terjadi. Itu pernah terjadi satu kali. Itu istilah di sana itu dipasarkan. Oh dipasarkan. Ya, di kota. Jadi masuk kota keliling ada yang ini bawain kantong kresek untuk minta itu sumbangan. Oh begitu. Iya iya iya. Dan itu biasanya dipentaskan berapa jam? Itu mulai setar jam 10 hingga jam, kadang-kadang nggak tentu, kadang-kadang jam 4 sampai jam 5. Terus menerus atau mungkin ada jeda waktu istirahat ada begitu? jeda. Itu apa namanya? Selingan campur sari. Oh begitu. Iya. Kemudian di dalam kesenian Eblek itu sendiri ada unsur-unsur yang tadi disampaikan, ada kesan kesurupan di sana. Itu bagaimana? Itu sebetulnya masalah kesurupan ini bisa dianggap ada tidak ada. Bisa begitu. Maksudnya? Maksudnya kalau yang begitu percaya mungkin ya dibilang ada. Namun ya sebagai pendengar kita tidak istilahnya membubarkan dari pihak yang lain. Ini khusus pengalaman dari kelompok saya. Itu barangkali ada yang kelompok lain begitu percaya, nanti dikira saya adalah sebagai ganjalan. Ya. Jadi menurut saya itu masalah kesurupan itu saya sendiri istilahnya buat acting. Oh begitu. Ya, jadi tidak ada unsur masuknya istilahnya setan dari mana, itu tidak ada. Karena waktu itu dengan sadar ya sebenarnya. Sadar. Ya, sebenarnya sadar melakukan itu ya. Cuma ya itu karena didorong dengan kemauan yang tinggi, tetapi terhadap hawa nafsu dan keseriusan. Dan dilihat orang. Ya, bisa begitu. Faktor itu ya. Nah lalu di situ ketika timbul dalam hati kita menggebu-gebu dan amarah yang begitu memuncak, akhirnya dengan musik yang sangat dicepatkan, itu akhirnya kita larut bagikan, larut dalam suasana itu. Iya, hanya fokusnya ke situ. Maka sebetulnya di situ adalah keniatan. Tanpa niat, walaupun istilahnya disamperin temennya, itu tidak mungkin terbawa. Tapi kalau ada keniatan dalam hati, mantap, yakin, ini langsung bisa kita lakukan. Semua pun bisa. Betul. Iya. Pada dasarnya mungkin karena seniman ini ingin dianggap lebih, ingin mendapatkan sanjungan pujian itu tadi ya. Iya. Pak Nur Ihsan, di waktu Bapak melakukan itu apa saja ya? Tadi di antaranya yang umum dilakukan adalah memakan pecahan beling, kemudian apa saja? Itu ada istilahnya apa? Padi yang itu. Padi mentah ya, padi yang padi mentah. Padi masih ada kulitnya itu ya. Itu terus apa lagi? Mungkin mengupas kelapa ada? Ya ada, mengupas kelapa bisa. Terus minum di rumputan gitu yang itu bisa. Juga itu sebenarnya karena dorongan hati, karena kita juga dilihat gitu orang ya dengan perasaan senang, kemudian terlalu berlebihan kesenangan itu didorong rasa emosi juga. Emosi itu tapi bukan amarah gitu loh. Emosi dalam hati supaya kita bisa meyakinkan dalam satu tubuh ini supaya bisa menyatu. Akhirnya kita biar istilahnya dikira ini beneran. Dan orang menganggap bahwa itu adalah kesurupan ya. Betul. Dan itu pasti ada step atau ada tahapan di mana sang pawangnya mungkin sudah mulai ketika mungkin ada cambuk di sana. Kalau di sana dia mempergunakan kemenyan dan kembang. Apa tatkala Bapak ini harus mulai seperti seorang yang kesurupan? Jadi narinya itu kan berputar. Ya, keliling sambil bakal kemenyan, terus musiknya perlahan-lahan kencang terus. Temponya jadi agak cepat gitu ya. Terlalu cepat kita muter-muter. Nah, akhirnya dengan muter itu kita didorong dari keyakinan yang kuat, dari nafsu yang meninggi. Akhirnya kita
apapun sepertinya bisa terjadi. Betul. Kita mau lompat kemana? Ya. Bisa. Gitu. Iya. Dan itu sebagai tanda Bapak harus mulai bertingkah pola seperti orang kesurupan begitu, menurut anggapan mereka itu. Iya. Tapi sebenarnya itu adalah hal di mana Bapak ini sebenarnya sadar ya. Sadar. Dan ketika orang semakin melihat Bapak ini semakin ada perasaan takut, itu Bapak semakin senang ya. Ya, kadang-kadang punya rasa malu juga. Kenapa? Ya, kita dilihat orang, kadang-kadang sadar, udah begini banyak yang lihat, gitu. Tapi ya kita dalam kelompok itu memang ya menghargai sang pawang sih. Jadi ya, kita ya seolah-olah ini beneran. Gitu. Padahal yang sang pawang sendiri itu tidak mungkin tahu dari yang masuk itu berupa apa. Di mana tempatnya itu juga tidak tahu sebetulnya. Betul. Ya. Dan itu menurut pawang sendiri bahwa dia memiliki kekuatan bahwa dia bisa mempengaruhi pemainnya seperti seolah-olah kesurupan. Pada waktu Bapak ini menjadi pemain seperti itu, apakah waktu itu Bapak sudah berkeluarga? Belum. Sampai akhir Bapak melakukan kegiatan itu selesai kapan? Terakhir kapan? Terakhir belum lama. Berapa bulan? Ya kira-kira 1 tahun lah. 1 tahun? Ya. Berarti Bapak sudah punya keluarga? Udah punya keluarga. Punya putra juga? Ya, udah punya. Pernahkah putra Bapak melihat sang Bapak bekerja sebagai seorang penari ablek itu? Oh, sering. Sering? Iya. Ada perasaan malu ketika ya itu ada perasaan malu juga. Tapi terus ditandai dengan itu karena kita setelah mendengarkan radio ini, jadi kita juga diangkat sebagai imam musola. Saya sendiri gitu. Jadi punya perasaan malu dengan jamaah juga, dengan yang dipimpinnya, juga dengan keluarga. Akhirnya perlahan saya mengundurkan diri. Waktu itu Pak Nur Ihsan ini ketika melakukan sebagai imam itu sendiri, apakah memang sudah bergabung di pengajian, Pak? Oh, belum ya? Belum. Jadi seperti ada kontradiksi, Pak, begitu? Ya. Yang dirasakan. Kalau masuk pengajian kan baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Kita jadi imam masjid kurang lebih sudah 6 tahunan. Oh, 6 tahunan, begitu. Dan waktu itu apa yang menjadi ganjalan Bapak ketika jadi imam masjid, tapi juga menjadi penari ablek tadi? Ya, dari sebagian jamaah ini ada yang menyinggung juga bahwa kita diimami oleh seorang yang suka mabuk, gitu loh. Oh, jadi Bapak ini adalah seorang pemabuk juga? Ya, cuman dari pihak saya ini istilahnya tidak membeli. Jadi kalau ada pentas, ada penonton yang beli, langsung dikasihkan ke kelompok saya. Ya, itu perkara beli dan tidak beli, asal dia mabuk juga pemabuk, begitu, Pak. Iya. Betul. Iya. Waktu sebagai seorang pemabuk atau peminum itu Bapak menjadi apa? Maksudnya pas mau pentas atau sesudah pentas? Itu pas sedang pentas. Sedang pentas? Iya. Itu kan kalau sudah nari kadang-kadang kan istirahat. Nah, itu kan minum-minum. Nah, yang diminum oleh saya itu adalah minuman beralkohol, ya. Beralkohol, ya. Itu hampir semuanya padahal. Hampir semuanya satu anggota wayangnya itu. Satu anggota itu terdiri dari laki-laki semua atau ada putrinya juga? Laki-laki semua. Perempuan ada 2. Itu kalau di sini mungkin sama ya, sinden apa? Oh, sinden, ya. Waranggono, ya, Sorowati itu ya. 2 orang perempuan. Ya. Dan Bapak tadi ketika disinggung makmumnya bahwa Bapak ini ternyata adalah seorang pemabok, apa yang dirasakan Bapak? Ya, untuk pertama ya agak tidak terima dalam hati gitu. Agak tersinggung memang ya. Sempat berkomentar dengan apa yang diucapkan oleh
orang tadi, makmumnya tadi? Tidak, hanya dalam hati saya, istilahnya saya walaupun mengimami kan, tapi tidak sedang mabok. Gitu. Oh begitu. Di lain mabok Ya. itu. Ya, Kalau ya. maboknya kan biasanya di pentas. Kalau selain pentas kita nggak pernah memang gitu. Ya, ya. Karena nggak mau beli sendiri gitu. Istri ketika Bapak menjadi seorang pemain e-black itu juga mengetahui, Pak? Mengetahui. Dan dia juga mendukung? Ya dalam mendukung sih kita tidak tahu ya. Cuma setiap kita pentas kalau memang dekat itu selalu hadir. Oh, selalu hadir. Iya. Pernah diungkapkan istri, Pak? Apa perasaannya ketika Bapak itu pernah menyinggung, Pak saya sebenarnya malu itu Bapak ini? Pernah gitu? Oh itu belum pernah. Belum pernah? Belum. Nggak Karena pernah. dapatnya duit dari itu? Iya, kemungkinan bisa begitu. Cuman mungkin dari segi itu dia juga belum berpikir secara gimana lah istilahnya lah, kesenian kan kesenangan gitu loh, bisa dianggap begitu. Tontonan jadi tuntunan katanya gitu. Cuma yang saya pikirkan kalau kuda lumping apa tuntunannya? Nggak ada. Nggak ada sejarah kuda lumping ini ada tuntunannya. Karena cuma tari gitu loh. Tidak ada cerita apa-apa, itu tidak ada. Terus kemudian Pak, waktu Bapak mulai akan berakhir ceritanya sebagai seorang pemain itu ceritanya bagaimana akan berakhirnya itu karena apa? Ya dari akan berakhirnya karena kita telah mendengarkan radio Persada. Itu disinggung juga ini. Mengenalnya bagaimana? Mengenalnya taunya radio Persada itu sendiri ada bagaimana? Mengenalnya yang pertama kita kan suka itu apa? Musik pop apa? TPI dangdut. Yang di Parabola itu kan ada dangdut ya. TPI dangdut, terus Radio Sonora, Pop FM itu ada. Nah kebetulan dalam selang berapa hari kebetulan ketemu itu gelombang MTA melalui radio biasa atau radio yang mana? langsung lewat Parabola. Oh Parabola ya, Parabola ya. Karena di TPI dangdut itu kan Parabola. Jadi memang sudah umum di wilayah Bapak ini di Giyanti ya. Ya. Giyanti Lurakarsa, Rowokelih, Kebumen ini umumnya di sana itu melihat televisi dengan menggunakan parabola, begitu. Dan parabola bukan satu hal yang mewah, tapi memang sudah jadi kebutuhan, jadi hampir setiap rumah itu ada. Ada ya. Iya. Dan waktu itu ketika akan bertemu dengan Persada FM atau radio kita itu, Bapak secara sengaja dikasih tahu teman atau bagaimana Pak? Kalau yang ngasih tahu ya ada juga, cuman sebelumnya juga saya udah mendengarkan. Yang tadi tidak sengaja ya, dapat buka radio TPI dangdut, ternyata di bawahnya itu masih ada radio lagi. Ketemu itu apa jam 6 sore kayak jam 6 sore apa jam setengah 8 ya? Jam 8. Ya itu mulai dari situ kita dengarkan. Awalnya memang tidak masuk hati. Apa itu? Karena dalam pertama kali itu dalam ceramah Pak Ustadz ya. Ini mohon maaf, itu sedang menerangkan tentang yasinan. Kita tidak boleh maksudnya tahlilan untuk orang meninggal. Karena tidak ada tuntunannya. Ya, karena tidak ada tuntunannya. Tetapi karena kita belum tahu ilmunya, masih dangkal pengetahuan, juga belum lama mengenal agama ini. Sepertinya seolah-olah hati ini tidak terima bahwa tahlilan itu tidak diperbolehkan, tidak terima. Tapi ya gitu, kita tidak suka tapi kita cari terus. Karena apa? Ya kita misalkan ini cari MTA, terus kebetulan saya juga senang dengan TV Roja. Itu hampir sama. Nah, setelah kita timbang-timbang, oh ya betul. Setelah Pak Ustadz mengatakan dari Qurannya, kebetulan saya punya Quran, walaupun sudah lama punya Quran yang terjemah, mungkin ada 14 tahun, tetapi tidak pernah dibaca, kadang-kadang tidak tahu maksudnya apa. Oh begitu. Iya. Padahal ada terjemahannya. Ada. Iya. Cuman cara menafsir kita belum
paham gitu loh. Ya hanya dibaca gitu aja. Tapi setelah kita lama-lama ada teman yang mengasih tahu, akhirnya kita pikir-pikir, ya betul. Kalau dalam Al-Quran ini saya bisa membuka, tapi kalau dalam hadis kan kita tidak punya buku hadisnya, jadi belum bisa. Nah seketika itu terus ada pengajian di Gombong Benteng Van der Wijs. Van der Wijs. Ya, kita ikut datang sono. Nah disitulah kemantapan saya. Itu waktu ada pengajian di Van der Wijs, sudah berapa tahun mendengarkan? Belum lama, paling 3 bulan. 3 bulan ya. Itu masuk juga paling 8 bulan sampai sekarang. Masuk cabang pengajian Salokerto baru 8 bulan. Terus ketika waktu mendatangi di Van der Wijs, apa yang dirasakan? Apa komentar Bapak waktu itu? Ya dalam hati saya, ya di situ udah agak istilahnya mantap dalam hati. Karena semua yang disampaikan itu punya dasar, punya dalil, juga cara menerangkan itu jelas menurut saya. Kalau di sana kan biasanya mengaji udah ini dalilnya tidak tahu dari mana. Itu yang biasa kami dengarkan di sana. Tapi alhamdulillah sampai sekarang dari mendengarkan radio, apa yang tidak ada tuntunan dari Al-Quran maupun hadis, sedikit demi sedikit saya tinggalkan. Dari mendengar pertama itu mulai kapan terus meninggalkan berniat atau terus meninggalkan kegiatan eblek tadi? Itu dari kita mengikuti pengajian sekitar 4 kali, ya berarti 1 bulan di cabang. Begitu mendengarkan, Bapak langsung ke cabang begitu? Iya, langsung 2 bulan mendengarkan atau 3 bulan langsung kita ikut ke cabang. Masuk. Oh 3 bulan ya, 3 bulan mendengarkan. Begitu mendengarkan, selang berapa hari atau selang berapa bulan Bapak terus meninggalkan pekerjaan Bapak sebagai seorang penari? Itu sekitar ya 2 bulan lah. Saya tinggalkan. Yang awalnya saya tidak datang. Ketika pentas saya tidak datang. Saya waktu tidak, itu alasannya apa Pak? Pasti kan dicari. Ya, alasannya Bapak termasuk role di sana atau pemeran utama begitu? Atau hanya mungkin pemain kedua atau ketiga atau cadangan? Utama di depan ya. Ya dicari, cuman kita bisa alasan lagi ada kepentingan gitu. Terus yang kedua kalinya kita datang, cuman tidak ikut nari. Oh, cuman itu aja di panggung. Terus akhirnya ada lagi sekalian kita tidak datang sama sekali. Sehingga akhirnya semua pada tahu bahwa saya ini udah ngaji di MTA. Tapi ya mungkin karena tidak sadar juga dari rombongan itu, akhirnya mengatakan ya beginilah begitu, dikira ini musik apa haram apa bagaimana. Terus dikatakan Pak Ustadz nggak ikut kuda lumping setelah ngaji di MTA begitu. Jadi menyampaikan ke Bapak Nur Ihsan, menyampaikan Pak Ustadz nggak ikut kuda lumping lagi. Itu dengan secara tiba-tiba kita dikatakan Ustadz gitu. Kaget juga ya waktu itu ya pasti ya. Kaget. Ya, kemudian apakah sekarang ini masih ada kontak, masih ada komunikasi dengan para saudara-saudara kita yang masih ada di kesenian eblek tadi? Kalau komunikasi kita tetap, tetapi saya sudah terus terang bahwa saya sudah tidak bisa mengikuti. Gitu. Karena ya kita malu sendirilah, terutama dengan keluarga, dari anak yang sudah besar gitu loh. Terus utamanya dengan jamaah saya. Itu saya malu juga kepada Allah yang terutama. Saya tinggalkan walaupun apa yang terjadi. Walaupun dari perkataan-perkataan di belakang, ya biasa begitulah. Satu beluknya begitu. Yang sebenarnya sih kalau perkara kesenian atau hiburan itu
mubah ya, diperbolehkan, Mubah, iya. diperbolehkan. Hanya saja di situ seperti ada hal-hal kesirikan di sana, Ada, menganggap iya, ada kesurupan tadi. Kesurupan, Sebenarnya iya. kalau menarinya sih sebenarnya tidak apa-apa. Menarinya kalau menurut Laki-laki saya, ya nggak apa-apa sebenarnya. menurut begitu. saya nggak apa-apa. Di samping itu olahraga, Betul. tetapi di samping itu juga yang jelas melupakan ibadah. Ya, itu kalau Iya. sampai di luar batas Ya, itu karena salah. jam 10 kita pentas. Aha. Jam 12 ya tidak mungkin lah kita mau sholat karena muka juga dicorang-careng gitu. Begitu ya. Jam 4 belum kelar, nanti pulang kadang-kadang sampai setengah 6. Kita mau sholat maghrib juga males. Begitu. Akhirnya capek, tidur sampai isya juga nggak kepikiran. Itu yang jadi setelah kita ngaji, setelah kita tahu bahwa ibadah itu utama, maka saya lebih baik mundur dari kesenian itu. Baik, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, untuk Anda kami berikan kesempatan bagi yang ingin bertanya langsung pada Pak Nur Iksan, Iya. Pak Yatiman Nur Iksan, Iya, iya. beliau mantan penari eblek ya. Di line telepon 0271 66 1749 0271 66 1749. Sementara SMS di 081 393 89.000. Untuk penelpon pertama, baik, kita buka kesempatan yang pertama untuk SMS. SMS datang dari sebentar. Ini Bribturoni. Oh, ini. Bribturoni Polsek Manisrenggo Klaten. Tetap gelorakan semangat dalam mengaji Al-Quran dan Sunnah di MTA Mas Nur. Ya, Semoga ini awal dari kebaikan dan berdampak positif bagi yang lainnya. Saya dukung penuh langkah Anda. Amin. Semoga pendengar radio di wilayah Manisrenggo yang masih menjadi penari jadilan kembali mengikuti langkah Anda. Iya, kembali ke jalan yang lurus begitu. Ini dukungan, Pak, dukungan, terima kasih, support untuk Bapak. Kemudian Mas Iksan sehabis makan kaca, lambungnya bagaimana? Terasa sakit atau tidak? Ini dari Buningsih di Salatiga. Kalau masalah sehabis makan beling itu memang tidak terasa apa-apa. Apakah itu ditelan? Ditelan sampai Ditelan. ditelan ya? Cuma perlu diketahui Iya. bahwa makan beling itu sebetulnya semuanya bisa. Iya. Karena dengan keyakinan, apa yang kita yakini, kita yakin kepada diri sendiri bahwa kita mampu, itu pasti akan terjadi. Iya. Walaupun itu secara kebetulan. Apakah itu masih dalam keadaan apakah kita melumatkannya di mulut itu sampai lembut atau justru masih ada bongkahan-bongkahan yang besar begitu sehingga nanti khawatir melukakan lambung? Lambung ya. Ya sebetulnya tidak begitu lembut, tetapi setelah kita makan, Iya. itu kita makan itu apa? Kembang. Jadi istilahnya kita sambil mengunyah kembang, jadi beling-beling itu sambil kekunyah juga. Itu sebetulnya tidak kesurupan pun bisa dilakukan. Ya, itu juga tidak kesurupan. Iya. Iya kan? Bisa dilakukan. Iya. Hanya ada teori, ya. Ini teori, tapi saya minta ya untuk yang belum berpengalaman jangan meniru. Dan tidak perlu. Tidak perlu. Iya. Karena itu bukan makanan manusia. Bukan makanan siapa-siapa Iya, itu. Hewan juga nggak mau makan beling. Ya. Itu teorinya saya sampaikan. Jadi bukan istilah karena kesurupan dia kuat makan beling, itu tidak. Yang pertama yakin, yang kedua adalah kita kalau sudah makan, udah jangan dipindah-pindah. Kalau udah pakai gerham yang kanan, terus. Geram terus ya? Ya, jangan sampai dipindah. Masalah kalau dipindah nanti ada yang kecil-kecil ikut ke bawah lidah, akhirnya menggesrek. Walaupun demikian, saya pernah juga gagal 2 kali. 2 kali dalam pentas itu. Iya. Makan beling, akhirnya kita luka. Gitu. Pernah terjadi. Oh begitu. Ya. Baik, ada telepon, kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
Oh iya. Bisa diulang untuk telepon di 0271 66 17 49. Iya. Kita buka. Pak, saya pernah nonton reog. Anggota reognya makan ular. Menurut pandangan Bapak bagaimana ini? Wah, ya kayaknya beda nih makanannya ya. Makan ular. Iya, makanan ular. Ya nanti ditanyakan yang makan ular saja ya. Kemudian ini ada ini seperti baik di telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dari? Ini dari Bapak Kasiman, Jatipuro, Pak. Oh, Katiman ya? Kasiman. Kasiman, silakan Pak Kasiman. Iya, betul. Minggu kemarin saya ya datang, Pak, ke pengajian. Iya. Iya. Itu Pak Yatiman kalau makan beling itu gusi-gusi atau giginya Pak sakit, Pak. Iya. Itu terus? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, kalau makan beling, gigi atau gusinya apakah sakit? Kalau masalah gusi ini memang tidak ada masalah. Tetapi gigi itu kadang-kadang gimana ya? Rompal. Rompal ya. Iya. Karena beradu dengan beling tadi ya. Gitu. Cuma karena didasari dengan bunga itu agak mengurangi dari gesekan itu. Iya. Kalau ditelan tetap ditelan, tidak dibuang. Begitu ya. Begitu Pak Kasiman di Jatipuro. Kemudian saya di waktu kecil pernah lihat reog. Itu ada yang namanya disetrum. Macam-macam, ada yang seperti kera manjat pohon, seperti kera beneran. Ada yang makan gabah. Sebenarnya betulan apa cuma bohongan? Tadi makan gabah, beliau juga makan gabah ya. Betulan. Kemudian kalau di Wonogiri itu ada ketek ogleng ya. Ketek ogleng itu menari seperti kera Hanuman begitu, mancat-mancat. Bagaimana itu? Sebenarnya hampir sama nih sebenarnya. Hampir sama. Memang di kelompok saya ya, itu juga ada. Jadi dia memanjat pohon itu dengan enaknya gitu loh. Itu saya dikatakan bahwa semua itu adalah keniatan yang semangat atau dengan keyakinan diri. Itu apapun bisa terjadi. Dengan secara kebetulan. Walaupun kadang-kadang juga ada kesalahan gitu. Dan itu memang tuntutan peran ya Pak ya. Misalnya dia berperan sebagai kera, dia harus sebisa mungkin untuk bisa seperti kera begitu. Baik, begitu Pak siapa tadi? Oh, Bu Yuni di Blora. Iya. Kemudian dari Dewi di Salatiga, Pak Nur, sekarang saya baru tahu dan rasa penasaran saya akhirnya terjawab bahwa reog itu tidak dirasuki setan. Ya betul ya. Kemudian kalau reog pakai itu ya Pak, dadak merak itu yang besar itu, karena itu juga kalau itu butuh kekuatan. Kemudian dari Pak Imam yang ada di Telukan Sukoharjo mau tanya, apakah di saat makan beling itu atau benda-benda keras itu apa ada mantranya atau ada teknik tersendiri? Terus habis makan benda keras itu terasa sakit atau tidak? Yang kedua, kesurupan apakah juga ada yang menyerupi beneran? Biasanya saya tahu di waktu kesurupan itu matanya melotot sambil mengancam benda-benda yang mau diserang. Terus cara menyembuhkan kesurupan nanti bagaimana? Ini sepertinya kalau tadi mengikuti dari awal sudah terjawab Pak ini Pak ya. Silakan Pak, jawab Pak. Masalah makan beling tadi ya udah berulang kali saya katakan. Tidak ada mantra. Tidak ada mantra, hanya keyakinan. Betul. Kita yakin, percaya diri bahwa kita mampu dengan rasa yang sungguh gitu loh. Nah terus yang itu apa lagi? Ya, itu tadi sudah terjawab semuanya. Kemudian dalam ini dari Durrahman, Pak Abu Abdurrahman di Jeron Nogosari, Boyolali. Dalam sekali tampil Bapak mendapat honor terbesar berapa Pak? Ya terbesar paling-paling 50 ribu. Kalau tanggapannya sendiri Pak, satu grup itu berapa Pak? Kalau tanggapannya sendiri kadang-kadang ya cuma ini aja buat nyuci pakaian aja kadang-kadang gitu loh. 500 ribu? Ya 500 ribu lah, 600 gitu loh. Oh gitu. Kalau biasa terpakai di luar daerah itu sampai 2 juta memang. 2 juta ya? Ya. Paling jauh sampai berapa
paling jauh ya kilometer? ada 10 kiloan. 10 kilo. Ya, Jadi yang pernah saya alami itu pernah saya tidak hanya di kelompok saya sendiri, bahkan saya pernah diambil oleh kelompok lain. Oh begitu. Jadi ada rombongan lain, mungkin saya merasakan ada 4 rombongan yang saya pernah ikuti. Tapi dalam istilah kesurupan itu sama. Sama ya. Saya merasakan itu sama. Barangkali dari pawang yang dari saya itu mungkin tidak berpengalaman. Ya barangkali ya, saya coba yang dari undangan orang lain, tapi ternyata hasilnya sama. Gitu. Hanya Jadi, acting di belakang. Ya, gitu. di tempat manapun ya. Ya. Akhirnya itu adalah pura-pura begitu, Pak. Iya. Iya. Ini Pak, ini bagus nih pertanyaan dari Pak Abu Abdurrahman ini. Setelah keluar dari kesenian itu otomatis MTA di kalangan Bapak menjadi tenar begitu karena warganya ada dari pemain apa itu tadi Black gitu. Bagaimana Bapak menanggapinya? Ya, masalah ketenaran ini saya bikin gembira malah karena tenar dalam menuju kebaikan. Ya. Karena Walaupun sebelum kita mengungkapkan kuda lumping pun saya sudah istilahnya menjadi populer di tempat saya. Ada yang mengatakan tidak umum lah, beginilah, tidak bermasyarakat. Tapi dengan senang hati saya terima. Alhamdulillah dalam satu keluarga ini sudah bisa menerima masalah pengajian MTA ini. Ya. Dan ini Pak, ada yang tidak suka dengan perubahannya Bapak dalam diri Bapak. Tapi saya yakin pasti ada juga ada yang menyambut Bapak ini dengan gegap gembita, senang hati begitu. Siapa itu? Ya terutama dari tetangga. Tetangga ya. Ya, karena awalnya kita tidak mau melakukan undangan yang berbentuk kesyirikan. Oh. Jadi sekaligus saya tinggalkan, terus saya tidak hadiri kalau ada undangan-undangan yang berbau kesyirikan gitu. Itu tetangga senang ya? Ya, tetangga nggak senang, bahkan satu dukuh pun hampir-hampir, kalau membekot sih tidak ya, cuman mengatakan yang beginilah, yang begitulah, kalau mati suruh masuk sendiri. Gitu. Enggak, maksud saya kebalikannya itu Pak. Ada yang tidak senang ya, dengan perubahan Bapak ke hal yang baik ini. Tapi pasti ada juga yang senang. Ada Pak. yang senang. Yang senang itu siapa ya? Yang senang ya kebanyakan dari teman saya yang sebelumnya juga mengetahui tentang agama. Juga alhamdulillah sampai hari ini saya bisa membawa sekitar 4 orang teman yang sekarang sepaham dengan saya. Begitu. Selain Juga pemain Black? bukan. Oh, bukan. Kalau pemain Epic yang mendengarkan hanya saya. Kalau yang lainnya Tidak mencoba untuk menyampaikan kepada pemain-pemain tadi? saya mencoba menyampaikan, cuman dia belum bisa menerima. Oh begitu. Dengan dalil kalau kita sudah semua ya kita ikut gitu. Oh begitu. Iya. Atau mungkin belum ada mata pencaharian lain gitu selain dari Black. Sebetulnya kalau masalah Black itu bukan semata-mata untuk pencaharian ya. Karena tidak tentu ada sebulan sekali, itu tidak tentu. Kadang-kadang ya memang tiap hari ya pernah, 1 minggu tidak libur pernah. Tapi kalau untuk penghasilan sehari-hari saya rasa tidak bisa untuk pakai itu. Terus sekarang Pak Nur ini kesibukan atau mata pencahariannya atau maisahnya apa Pak? Kalau sampai saat ini kita yang difokuskan adalah tukang batu. Tukang batu ya? Iya. Dan alhamdulillah sekarang nyaman ya meskipun tidak pernah main lagi begitu ya. Ya ini dari Pak Kasmin di Comal mau mengucapkan alhamdulillah Bapak sudah tobat menjadi pemain kuda lumping. Saya mau tanya kalau makan beling di mana aktingnya kok nggak tergores? Ini sudah berkali-kali tadi jawab ya. Kemudian Bapak ini apa yang ke akad pagi kemarin begitu? Jawab Pak. Iya, yang ke akad pagi kemarin yang terakhir dalam silaturahim. Baik. Kemudian
Oh iya, ini kalau sudah makan beling begitu, besok buang air besarnya atau buang air kecilnya bagaimana Pak? Ini Buang air besar biasa saja. keluar belingnya apa enggak? Ya mungkin ke bawah sama kotoran-kotoran itu mungkin gitu ya. Iya. Baik, kemudian ini ada yang tanya dari Mas Narto, janjane nak pas kesurupan kui apa kelebonan jin? Itu tadi juga disampaikan bahwa itu adalah acting belaka begitu. Tapi nanti pasti sewaktu-waktu kita akan misalnya sewaktu-waktu nanti Bapak disuruh untuk mempraktekkan itu memakan beling tadi, apakah hanya sekedar bahwa ini ada tekniknya begitu, kira-kira masih tetap bisa ya Pak ya sebenarnya? Bisa ya, tapi ini sebaiknya tidak perlu untuk dicoba-coba karena ini juga tidak baik begitu. Kemudian ini hampir pertanyaannya tentang makan belingnya ini ya. Saat iya. Dari Ibu Diah di KBM mana ya? Kebumen mungkin. Kebumen. Ya. Menurut Pak Iksan, kesenian masih perlu dilestarikan atau kalau ada usaha melestarikan, apanya yang dihilangkan? Waktu pentas apa harus dari siang sampai sore? Jam sholatnya break dulu, apa tidak bisa? Silakan ini pertanyaan juga bagus juga ini. Kalau masalah istilahnya dilestarikan sih itu budaya ya. Di sana memang harus dilestarikan. Tetapi kalau menurut saya semua kesenian itu jarang yang memikirkan ibadah. Begitu. Jadi hasil daripada kesenian itu walaupun sebagai tuntunan, katanya tontonan itu adalah tuntunan, tapi ternyata kebanyakan itu meninggalkan ibadah. Tidak mungkin kita istilahnya cara di tempat saya itu nonton ya, kita nonton jauh-jauh ada berapa kilo langsung pulang dulu untuk sholat, itu tidak mungkin. Yang sudah saya lakukan ya begitu, jadi mengabaikan waktu-waktu ibadah. Karena ya mungkin sudah dari zaman wali mungkin ya, dari niat yang baik dari para wali songo itu berdakwah dengan menggunakan wayang kulit. Tetapi hasilnya itu minimal. Karena dalam wayang kulit itu kalau dibuktikan sekarang itu tidak bisa untuk pedoman. Karena apa? Kalau kita misalkan mengadakan pengajian, di saat itu pula ada tontonan wayang kulit, pasti yang dikejar wayang kulitnya bukan pengajiannya. Itu kebanyakan terjadi begitu. Iya. Jadi tidak bisa menjamin bahwa kita apa sebaiknya kalau waktu-waktu ibadah itu diistirahatkan. Itu tidak bisa. Saya kira tidak bisa. Ya. Tapi sebenarnya kalau kita berniat untuk tetap melestarikan itu sebenarnya bisa. Kalaupun juga hanya sedikit saja waktunya, mungkin 1 jam atau maksimal 2 jam, kemudian habis itu selesai, sampaikan bahwa di sini saatnya sholat dan sebagainya, itu juga bisa sebenarnya ya. Begitu. Kemudian Pak Man, semoga istiqomah mengaji setelah mengenal MTA, seperti halnya dengan Bribtu Roni Sukino yang tegas, dan Mbak Intit di Sidoarjo, dari Mbak Intit di Sidoarjo. Kemudian apa tidak takut di demo sama teman-teman penari gitu, karena sudah membuka rahasia tadi, membuka rahasia tentang bahwa itu adalah trik atau kepura-puraan dalam kita berakting begitu. Ada yang menyampaikan itu, ada yang demo seperti itu. Kalau masalah takut ini sudah kami dasari dari ceramah Pak Ustadz sendiri, bahwa kita tidak boleh takut dengan manusia. Untuk itu dengan keyakinan iman saya, mudah-mudahan saya tidak takut dengan siapa-siapa, hanya takut kepada Allah. Apapun yang terjadi di lingkungan saya, yang penting kita dalam bermasyarakat itu masih bisa melayani dalam hal yang bukan kesyirikan. Itu dari prinsip saya pribadi. Baik, kemudian
Dari telepon kita masih membuka kesempatan. Oh iya. Dari Karawang ini Bu Sulis menyambung yang tadi Pak. Ya mending tobatlah, cuman dapat 50.000 ancamannya masuk neraka. Ogah gitu ya. Ya mudah-mudahan tobat Bu. Ya kemudian Pak Nur ingin mendirikan kelompok MTA di daerah Bapak sebagai pengembangan. Sudah ya Pak ya, sana sudah ada. Kemudian Pak saya mau tanya, penonton yang dikatakan itu tadi kerasukan akibat ditabrak reog itu sendiri apa juga sudah skenario sebelumnya Pak? Itu jadi ada kepura-puraan di sana, sudah ada skenario seperti itu Pak? Sebetulnya saya sendiri juga melakukan ketika rombongan saya juga tidak pentas ya. Ini ada pentas dari rombongan lain, saya akan nonton lah ibaratnya. Itu disambar oleh teman-teman karena kita udah niat dalam hati. Nanti kalau teman saya nyamperin, saya pasti ikut. Itu terjadi Pak. Jadi masalah kesurupan ini hampir sama dengan kesurupan masalah di sekolah. Jadi istilahnya dalam hati yang difokuskan, dipikirkan betul, jadi kita ikut terbawa arus gitu. Padahal misalkan ada itu cuma satu padahal. Misalkan kalau ada, kalau ada benar-benar kesurupan. Tapi yang lainnya melihat dengan perasaan yang gimana lah, perasaan menggebu-gebu dengan emosi yang tinggi, akhirnya ikut semua. Ini tidak lain dengan eblek ini Pak. Seperti kesurupan di sekolah itu. Gitu ya. Ya, baik Pak Nur Iksan. Mungkin di akhir atau penghujung acara ini ada yang bisa disampaikan Pak. Pesan-pesan apa untuk para seniman kita ya? Mungkin pelestari kebudayaan itu ketika di sana tidak ada kesirikan itu memang baik untuk dilestarikan begitu. Adakah pesan-pesan untuk saudara-saudara seniman di sana? Pesan untuk saudara-saudara kita yang masih melakukan, sebaiknya kalau bisa ya bertobat. Karena itu sudah jelas menjauhkan kita dari agama yang pertama. Yang kedua itu adalah hanya kesenangan dunia. Kesenangan dunia kalau kita tidak diikuti dengan ibadah, itu akhirnya membuat kita yang celaka. Walaupun dalam awal banyak yang mengatakan bahwa nonton hiburan eblek ini adalah jaminannya masuk surga, karena bisa membuat kesenangan banyak orang. Kan datang tanpa diundang, kan orang berarti orang itu senang. Tetapi di balik itu ada istilahnya apa? Penentangan dengan Allah sendiri. Dalam waktu ibadah itu tidak terpikirkan gitu. Ya saya walaupun dari kelompok kuda lumping ini belum bisa, ya khususnya dari penonton lah. Penonton ini bisa membatasi diri dalam waktu sholat ya supaya melaksanakan sholat. Juga saya berpesan ini untuk terakhir kalinya kepada pendengar khususnya Persada FM, juga mungkin disiarkan langsung dari Purbowangi FM. Saya mohon kalau memang ada anggota MTA yang masih dalam organisasi hiburan, saya minta untuk berhenti untuk menjadi teman saya, istilah itu menggeluti dalam bidang agama yang akhirnya bisa untuk kehidupan dunia dan akhirat. Jadi saya berpesan kepada semua pendengar radio Persada dimanapun berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, kalau ada yang istilah pun punya hobi nonton apa dangdut, itu bisa menyesuaikan diri. Maksudnya menyesuaikan diri? Menyesuaikan diri, jangan sampai kita terlarut-larut dalam kesenangan itu, berlebihan. Itu dalam waktu sholat tidak terpikirkan karena kesenangan melihat biduan yang begini-begini, akhirnya sholat kita tinggalkan. Karena sholat itu adalah yang utama akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, baik. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Nur Iksan ini kita bisa menyaring mana yang baik kita pakai dan mana yang tidak kita tinggalkan. Dan terima kasih Pak Nur Iksan atas kehadirannya. Insya Allah kita bisa bersua di lain kesempatan. Salam untuk keluarga dan saudara-saudara kita yang ada di daerah Kebumen. Kebumen ya. Baik. Pendengar dimanapun Anda berada, akhirnya hanya sampai di sini sajian kita untuk acara Hikmah. Insya Allah kita akan bersua di pekan yang akan datang, tentu saja dengan narasumber yang berbeda.
Saya Bilal Aswardi pamit undur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.